إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara nikmat yang terbesar yang pernah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat diutusnya seorang Rasul kepada kita, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara tugas Rasul ini yang diutus oleh Allah kepada kita adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dan kami telah mengutus kepada mereka orang-orang yang ummi dari kalangan Arab yang tidak memiliki kitab, berbeda dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka memiliki kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dari kalangan mereka adalah golongan yang ummi yang tidak memiliki kitab. Dan di antara tujuan seorang rasul ini, tugas utamanya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan agar Rasul ini mensucikan mereka, membersihkan mereka dari keyakinan-keyakinan yang kotor dan juga dari akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Rasul tersebut datang untuk membersihkan kita dari perkara-perkara yang kotor, baik berupa akidah maupun berupa akhlak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga As-Sunnah. Padahal mereka sebelum datangnya seorang Rasul ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sini kita tahu bahwasanya di antara tugas seorang Rasul adalah mensucikan umatnya dari akhlak-akhlak yang rendah, dari akhlak-akhlak yang tercela yang tidak pantas. Dan di antara sifat tersebut, akhlak tersebut adalah akhlak dan juga sifat sombong, yang sekarang banyak kita saksikan bentuk-bentuknya di tengah-tengah masyarakat kita. Dan pengertiannya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qibru batarul haqq wa ghamtun nas." Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran yang datang kepadanya. Setelah nyata baginya kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, dia tolak kebenaran yang datang kepadanya. Dan kesombongan juga adalah merendahkan orang lain,
menganggap dirinya lebih tinggi daripada saudaranya, menganggap dirinya lebih baik daripada saudaranya dan merendahkan orang lain, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam perbuatan sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sombong ini memiliki sekian banyak kemudaratan, sekian banyak dampak negatif bagi seseorang. Di antaranya adalah bahwasanya kesombongan ini adalah kemaksiatan yang pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala kami memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud semuanya kepada Adam, maka mereka pun semuanya sujud kepada Adam, bukan dalam rangka menuhankan Adam, namun murni dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun semuanya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong, aba wastakbar. Dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemaksiatan yang pertama kali dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala iblis melakukan kesombongan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya ayat ini meskipun menceritakan tentang kejadian iblis, namun ayat ini juga mengandung celaan bagi yang semisal dengan iblis yang tidak mau taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau memberikan hak sesama manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya mencakup iblis, ayat ini juga celaan bagi yang semisal dengan iblis yang sombong untuk mentaati perintah Allah dan tidak mau memberikan hak sesama saudaranya, padahal hak tersebut diperintahkan oleh Allah untuk diberikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak Adam untuk para malaikat dan juga termasuk di dalamnya iblis untuk sujud kepadanya. Hak saudaranya, hak sesama makhluk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia enggan dan sombong. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan ini pula yang menjadi sebab hancurnya dan binasanya umat-umat terdahulu. Sebagaimana contohnya kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesombongan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun." Adapun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, maka mereka sombong di muka bumi dengan tanpa hak. Sama sekali tidak berhak mereka untuk melakukan kesombongan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kekuatan dari masalah fisik. Ternyata bukan disyukuri oleh mereka, bahkan mereka sombongkan kekuatan fisik mereka. Sampai mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah menegur mereka. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka jauh lebih kuat daripada mereka? Tidakkah mereka menyadari yang menciptakan mereka dengan kekuatan seperti itu adalah Allah, dan Allah jelas lebih kuat? Dan mereka menolak ayat-ayat kami, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membinasakan mereka dengan kesombongan dan kecongkakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Farsalna 'alaihim riha sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wal 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun."
Kemudian kami utus, kami kirim kepada mereka angin yang sangat dingin dengan suara yang menggelegar. Selama beberapa hari yang nahas bagi mereka. Mereka yang menyombongkan kekuatan badannya, Allah kirim dengan angin saja. Sebagai pelajaran dan hikmah bahwasanya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan sesuatu yang mungkin dianggap ringan dan dianggap enteng, yaitu angin. Namun yang mengutusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kekuatan dan kesombongan dan kecongkakan mereka. Selama beberapa hari mereka mendapatkan angin yang sangat dingin dengan suara yang menggelegar tersebut. Agar kami menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka, kata Allah, azab yang penuh dengan kerendahan, kehinaan di dunia. Dan ketahuilah sesungguhnya azab di akhirat akan lebih menghinakan mereka lagi. Di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dampak negatif juga dari kesombongan ini adalah dengan kesombongan ini seseorang akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari agamanya. Akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari agamanya yang hak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyaraw sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila. Wa iyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku palingkan dan akan aku jauhkan dari ayat-ayatku orang-orang yang sombong dengan tanpa hak di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipalingkan dan dijauhkan. Dan meskipun mereka melihat semua tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tetap tidak akan beriman. Mau disampaikan berapa ayat pun, mau disampaikan dalil yang bagaimanapun, mereka tetap tidak akan beriman karena telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari agamanya. Dan seandainya pun mereka melihat jalan yang lurus, niscaya mereka tidak akan menempuh jalan tersebut. Allah tampakkan baginya. Dia tahu mana jalan yang lurus, namun tidak Allah takdirkan dia untuk berjalan di atas jalan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, dia tatkala melihat jalan kesesatan, dia justru menempuh jalan tersebut. Dibiarkan dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disesatkan dari jalan al-haq, dari jalan kebenaran. Yang demikian dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai dari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesombongan ini pula yang akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka jahanam, bahkan akan mengekalkannya di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar azhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tatkala ditampakkan neraka kepada orang-orang kafir tersebut, maka dikatakan kepada mereka, sungguh kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan kalian di dunia dahulu. Kalian tidak akan lagi mendapatkan kenikmatan sekarang. Kalian telah memanfaatkannya semuanya di dunia, telah kalian dapatkan. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Kalian telah bernikmat-nikmat dulu di dunia, adapun sekarang kalian akan mendapatkan azab yang hina dengan sebab kesombongan kalian dengan tanpa hak di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sebab kefasikan kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, tidak akan mungkin seorang yang masih memiliki kesombongan dalam hatinya
masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah, semut hitam yang kecil dari kesombongan. Di antara maknanya adalah pasti Allah akan mengazabnya jika tidak diampuni. Dia tidak akan masuk ke dalam surga dengan membawa kesombongan yang ada di hatinya meskipun sekecil apapun. Faqala rajulun, maka berkata seorang, "Ya Rasulullah, rajulun yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka bajunya baju yang bagus atau sandalnya sandal yang bagus? Apakah yang termasuk kesombongan? Maka Nabi SAW mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha indah, maha cantik dan suka dengan keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Namun kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan orang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Haritsah bin Wahab, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah." Maukah kalian aku beritahukan siapa calon-calon penghuni surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarra." Setiap orang yang lemah, merendahkan dirinya dan dianggap remah oleh orang lain, diremehkan. Orang tidak menganggapnya sedikit pun. Namun jika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya. Meskipun hina di mata manusia, namun tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar? Maukah akan aku beritahukan siapa calon-calon penghuni neraka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu utullin jawadhin mustakbir." Setiap orang yang utul, yang kuat berdebat, tatkala didebat, maka dia berusaha mempertahankan hawa nafsunya tatkala berdebat dengan orang lain. Tidak menerima al-haq dari orang lain. Jawazin. Dan juga setiap orang yang hanya mengumpulkan harta, namun mencegah untuk keluar kepada orang lain. Dan yang ketiga, mustakbir. Orang yang sombong. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihtajjatil jannah wan nar." Adu hujjah neraka dan surga. Faqalatil jannah. Maka berkata surga, "Fiya du'afa'un nas wa masakinuhum." Di dalamku terdapat orang-orang yang lemah, yang dianggap lemah, dan orang-orang miskin. Wa qalatin nar, dan berkata neraka, "Fiyal jabbarun mutakabbirun." Di dalamku terdapat orang-orang yang meninggikan posisinya di atas orang lain. Dan orang-orang yang sombong. Aku memilikinya di dalam badanku, di dalam tempatku, di neraka. Adapun surga dia mengatakan, di dalamku terdapat orang-orang yang lemah dan dianggap lemah dan orang-orang yang miskin. Faqadallahu bainahuma, maka Allah menghakimi di antara kedua mereka, antara surga dan neraka. Maka Allah mengatakan, "Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya." Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapapun yang aku kehendaki. Wa innakin nar azabi u'adzibu biki man asya.
Dan engkau wahai neraka adalah azabku. Denganmu aku mengazab siapapun yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan atasku yang memenuhi isi kalian berdua. Rawahu Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat berat ancaman-ancaman yang kita dengar baik dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang memiliki sifat sombong, menolak kebenaran yang datang kepadanya dan merendahkan orang lain serta menganggap dirinya di atas orang lain. Na'udzubillah min hadhihi sifah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak sampai di sini. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bahkan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya dosa sombong, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasah la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim walahum azabun alim." 3 kelompok. 3 macam manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka. Dan tidak pula Allah akan mensucikan mereka. Dan untuk mereka azab yang pedih pada hari kiamat. 3 golongan. Yang pertama, Syekhun zanin wa malikun kazzab wa ailun mustakbir. Orang yang sudah tua namun masih berzina. Seorang raja yang pendusta. Dan yang ketiga, seorang yang miskin lagi sombong. Luar biasa, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan. Tidak disucikan oleh Allah dan untuknya azab yang pedih. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka semua sama dalam satu hal. Mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Padahal faktor-faktor pendorongnya telah melemah. Mereka tidak memiliki alasan untuk melakukannya. Namun mereka masih terjatuh. Oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan azab yang begitu pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhun zanin, orang yang sudah tua namun masih berzina. Secara logika orang yang sudah tua maka akan semakin menurun syahwatnya, hawa nafsunya. Namun dia masih terjatuh ke dalam perbuatan zina. Seorang raja yang pendusta. Seorang raja mau tidak berdusta sekalipun dia memiliki kekuatan untuk mempertahankan dirinya dan membela dirinya dan melindungi dirinya. Sehingga untuk apa dia berdusta? Berbeda dengan orang-orang yang biasa. Yang tidak memiliki tentara, tidak memiliki prajurit, tidak memiliki pelindung. Maka mungkin dia perlu untuk berdusta untuk menyelamatkan dirinya. Tapi seorang raja yang memiliki kekuasaan yang begitu besar masih berdusta. Dan yang ketiga adalah seorang yang fakir, miskin, namun sombong. Yang biasa disombongkan adalah harta. Harta benda, perbendaharaan dunia. Namun dia tidak memilikinya. Faktor-faktor pendorong untuk sombong tersebut. Namun dia terjatuh ke dalam kesombongan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar membersihkan kita dan juga kaum muslimin dari sifat yang tercela ini, yaitu sifat kesombongan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada para penguasa kita agar mampu membimbing rakyatnya untuk senantiasa berada di atas jalan Al-Qur'an dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah